Siapa yang udah kangen ya sama Lausenya? Iya. Siapa yang kangen sekolah minggu? Saya. Aku juga kangen banget Iya. Lause. Udah lama banget nih gak ke gereja, Iya. gak ketemu anak-anak. Iya. Ya udahlah, tapi kita cuma bisa ketemu via Lose, video. ngobrol-ngobrol, anak-anak kangen gak ya sama kita ya Lose-Losenya ya? Gak tahu ya. Wah. Masih inget gak nih nama Lausenya siapa? Jangan-jangan udah lupa lagi Lause Iya ya. sama Lausenya. Waduh. Saya? Lose siapa? Ayo. Ayo. Ini Lose siapa? Nah ini Lause Feli. Ini Lose Denny. Lause Denny. Iya. Yuk, Nah. Lose, kita mau memuji Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu dong Lause. Oh iya. Nah kita mau berdoa dulu yuk. Ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, yuk. Kita mau memuji Tuhan ya. Kita tetap harus semangat walaupun kita ada di rumah ya Lose ya. Nah, Lose ngomong-ngomong, kalau kita ibadah di rumah, boleh nggak ya? Belum mandi, belum apa-apa Lose? Wah, kalau belum mandi ntar ngantuk dong. Muji Tuhannya gimana? Nanti kayak, masa gitu? Iya, Masih tapi nguap? Kalau belum mandi berarti nggak sopan dong ya Lose ya. Berarti kita mesti harus Tetap harus mandi ya. siap-siap. Iya, seperti kita mau Kayak sekolah mau minggu ke biasa ya Lose ya. Oke. Biar seger Iya. gitu. Oke Lose, kita lanjut ya Lose ya. Iya, Kita mau nyanyi Kasih Yesus ya. manis dan Iya, indah. Yesus itu Pakai sungguh-sungguh gerakannya ya semuanya ya, harus semangat. Yuk, anak-anak kita bangkit Bangkit berdiri ya. biar semangat. Ya, biar kita bisa bergerak ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus lebih tinggi, takkan teratasi, lebih dalam, takkan terselami, lebih lebar, takkan terkelilingi. Oh, kasih Yesus. Sekali lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus lebih tinggi, takkan teratasi, lebih dalam, takkan terselami, lebih lebar, takkan terkelilingi. Oh, kasih Yesus. Kasih Yesus benar-benar ya Lose ya. Meskipun dalam kondisi kita seperti sekarang ini, kita masih bisa memuji Tuhan. Iya. Kita masih bisa sekolah minggu walaupun kita di rumah Di ya Lose. rumah. Iya. Nah, siapa dengan kondisi seperti ini, siapa yang mau jadi laskar Kristus ya Lose? Kayaknya semua mau ya Lause. Coba kita tanya ya sama anak-anak. Siapa yang mau jadi laskar Laskar Kristus? Angkat tangan. Wah, ternyata banyak. Lose. Banyak dong. Banyak yang mau jadi laskar Kristus. Iya. Kita mau nyanyi ya Lose ya. Iya. Kita mau nyanyi laskar Laskar Kristus. Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar
ya. Kristus, iya. Jadi laskar Kristus mesti semangat, ya Semangat. Lose ya. Nah, kalau dalam saat ini Lose, kita mesti apalagi ya Lose? Selain apa namanya? Selalu berdoa, selalu memuji Tuhan, ya kan? Kita mesti apa ya Lose ya? Mesti apa lagi ya? Kita, oh iya Lose. Tadi kan kita Lose bilang kita kalau keluar mesti pakai masker ya Lose ya. Terus kita perlu cuci tangan nggak Lose? Oh perlu, Hah? perlu Perlu ya? dong. Oh. Harus cuci tangan yang bersih sampai ke sela-sela jari, kuku, semua harus bersih. Iya ya Lose. Berarti kita mesti sering-sering cuci tangan ya Lose ya? Jangan sering-sering juga lah, Use. Nggak boleh ya? Masa setiap 5 menit cuci tangan? Iya. Kering dong tangannya. Iya ya. Sering-sering itu berarti kalau kita kelihatannya pegang-pegang sesuatu yang kotor, kita mesti cuci tangan Cuci ya Lose ya? tangan. Misalnya pegang apa, Lose? Pegang mainan. Ya. Pegang uang, apalagi. Kalau bisa anak-anak nggak boleh pegang Jangan uang pegang ya. uang, mama papa aja yang pegang Iya uang. ya. Ya, oke. Yuk, Lose kita mau lanjutin ya. Kita mau Dengar firman Tuhan. Iya, kita mau dengar firman Tuhan dulu, baru nanti kita lanjutin lagi ya. Yuk kita sebelum firman Tuhan kita mau berdoa ya Lose ya. Yuk kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Yuk ikutin Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Tuhan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan dapat tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, waktunya untuk firman Tuhan. Firman Tuhan yang Lose ambil kali ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 3 ayat 26. Boleh ya yang mau baca? Nah, Lause punya gambar nih. Coba deh, kalian tahu nggak sih ini apa? Betul banget, ini gereja GKY Sunter. Gereja kita yang setiap minggu kita datengin. Ini nih bangunannya. Nah, coba kita lihat ya dalamnya. Ini ruang kebaktian utama. Biasa orang tua kita ibadahnya di sini nih. Nah, gambar selanjutnya. Ini ada kantong persembahan. Di setiap kelas nih ada nih. Dan setiap kali Lause keluarin, anak-anak selalu berebutan untuk bantuin Lause bawain kantong persembahan buat teman-temannya. Nah, coba sebelum Lause lanjut cerita, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Lause bahas sedikit ya. Minggu lalu itu kita belajar bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberitahu murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem. Ia memberitahu mereka bahwa akan ada turunnya Roh Kudus. Nah, waktu Roh Kudus itu turun ke atas mereka, Ia memberikan umat Allah kuasa untuk melayani Allah. Sewaktu Petrus mengajar dengan kuasa dari Roh Kudus, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, semakin orang banyak ini mengenal tentang Yesus, semakin mereka mengasihi Yesus dan mau taat. Mereka juga berkumpul gak cuma dengerin firman Tuhan loh, mereka berdoa bersama-sama, mereka memuji Tuhan bersama-sama, dan mereka juga mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat kematian Tuhan Yesus. Banyak pengikut Yesus yang senang banget berkumpul bersama-sama. Mereka bisa makan bareng, mereka juga saling berbagi. Misalnya ada yang kekurangan, pasti akan ada yang tolong, karena mereka saling mengasihi. Dan semakin hari, jumlah orang-orang yang dalam gereja itu makin banyak. Nah, suatu siang, Petrus dan Yohanes sedang pergi bersama-sama nih mau ke Bait Allah. Waktu mereka nyampe di Gerbang Indah, nah Gerbang Indah ini salah satu pintu masuk Bait Allah. Mereka menemukan seseorang yang lagi duduk. Coba deh kalian lihat. Orang ini kok kayaknya murung ya? Dia sedih. Kenapa ya? Ternyata orang ini duduk minta-minta karena dia lumpuh. Dia gak bisa berjalan. Dia cuma minta berharap orang memberikan sedekah kepada dia. Nah, waktu dia lihat
Petrus dan Yohanes mendatangi orang itu. Lalu Petrus dan Yohanes bilang, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap dengan harapan Petrus dan Yohanes ini memberikan dia uang. Tapi Petrus malah menjawab, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu, kuatlah kaki orang itu. Ia mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Dia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah karena dia senang banget. Dia kan lumpuh sejak lahir, berarti dia gak jalan dari lahir sampai sebesar ini. Nah, tiba-tiba Petrus menyembuhkan dia. Pasti dia senang banget ya anak-anak. Nah, banyak banget orang-orang di sana yang melihat. Orang-orang ini tahu kalau orang ini tuh lumpuh, tapi kok dia bisa ya berjalan? Banyak orang yang heran, kok bisa sih orang lumpuh itu berjalan? Lalu Petrus malah bertanya kepada orang-orang yang liatin itu, yang pada bingung, "Kenapa kalian sangat takjub?" Petrus ini bilang nih, "Apakah kalian pikir ini karena kuasa dan kesalehan kami? Bukan. Allah lah yang telah memuliakan Yesus. Allah yang mengizinkan ini semua terjadi supaya kalian memandang pada Yesus dan mengetahui siapa Dia. Kalian memilih orang lain seperti pembunuh untuk dibebaskan dan malah membunuh Yesus. Tetapi Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Kami menjadi saksi tentang hal ini. Jadi, nama Yesus dan iman yang Dia berikanlah yang menyembuhkan orang ini, seperti yang kalian semua telah lihat." Petrus lalu melanjutkan, "Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tetapi sekarang bertobatlah, berbalik kepada Allah agar dosa-dosamu dihapuskan." Nah, udah denger kan firman Tuhan itu? Nah, sekarang Lause ada beberapa pertanyaan. Dijawab ya. Yang pertama, apa yang Petrus lakukan untuk orang lumpuh itu? Kira-kira Petrus malah memberi uang atau malah menyembuhkan orang lumpuh itu ya dari cerita tadi? Betul, Petrus menyembuhkan orang itu. Pertanyaan kedua, Petrus kan menyembuhkan orang lumpuh itu. Petrus beriman kepada siapa ya? Iya, Petrus beriman pada Tuhan Yesus. Nah, mukjizat ini terjadi sebagai tanda bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian dan menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, karena hanya Allah yang dapat menyembuhkan orang sakit. Contohnya orang lumpuh ini. Nah, pertanyaan terakhir. Pasti anak-anak nih sering banget dengar pertanyaan ini dan pasti anak-anak udah tahu jawabannya. Mengapa Yesus mau mati sih di kayu salib? Iya, buat menebus dosa-dosa kita. Mungkin anak-anak nanya nih, Lause, gimana sih caranya kita untuk melayani Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus udah mati di kayu salib nih. Masa ya kita gak melayani Tuhan Yesus? Tapi gimana ya caranya, Lause? Nah, caranya ada banyak sebenarnya. Lause bakal kasih beberapa contoh. Coba lihat gambarnya ya. Yang pertama, kita bisa bantu orang tua nih. Misalnya orang tua perlu bantuan kita. Yang gampang-gampang, kita jangan ngomel. Kita bantuin, iya mah, iya pah. Nah, yang kedua, walaupun kita masih kecil nih, mungkin kita gak bisa nyuci baju sendiri, gak bisa nyetrika baju sendiri, tapi kita bisa bantu lipat-lipat, kita bisa bantu beresin. Nah, gambar yang ketiga, ada seorang anak yang kasih sedekah. Nah, walaupun kita masih kecil,
Mungkin uang kita baru dikit nih. Tapi yang penting kita memberi dengan hati yang ikhlas. Lalu gambar terakhir. Ada seorang anak yang bantuin papanya cuci mobil. Walaupun cuma siram-siram aja, tapi dia membantu papanya. Banyak kan cara untuk melayani Tuhan Yesus? Kita juga bisa taat kepada orang tua. Itu juga udah melayani Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Nah, anak-anak yang di rumah, hafalin ya. Setelah kalian hafal, boleh nih kalian minta orang tua kalian rekamin, kalian bacain ayat hafalan yang udah kalian hafal, lalu kirimin ya ke Lause, supaya Lause bisa lihat nih anak-anak yang pinter-pinter untuk hafalin ayat hafalan. Firman Tuhannya udah selesai nih. Nah, sekarang kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mau belajar untuk saling mengasihi dan saling menolong sesama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan juga melindungi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, jaga kesehatan kami, berikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana tadi Lause firman Tuhannya? Iya, firman Tuhannya tentang mengasihi ya. Mengasihi ya. Nah, kita juga harus mengasihi juga ya Lose ya. Mengasihi bisa banyak cara. Iya. Bisa doain, Iya. apalagi bisa memberi. Iya, bisa. Terus kita harus bisa menolong. Menolong juga. Pokoknya banyak deh. Ya, banyak ya Lose ya. Oke, kita selain tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan, Lose, kita mau kita mau doa nih, Iya, karena tadi kan berdoa. cara mengasihi berdoa. Nah, kita mau berdoa nih. Ya, kita mau berdoa buat seperti yang sebelumnya, kita mau berdoa buat bangsa Indonesia ya, supaya COVID ini bisa Cepat selesai. pergi Iya. jauh-jauh dari Supaya Indonesia nanti ya. kita bisa ketemu lagi. Iya, kita bisa ibadah lagi, kita bisa sekolah lagi ya. Iya. Iya, terus yang kedua kita mau berdoa buat Teman-teman ya, kita. teman-teman kita yang sakit, teman-teman yang sedang di rumah sakit atau yang sedang dirawat di rumah ya. Oke Lose, terus setelah itu kita juga mau berdoa buat sekolah minggu kita iya, dong. ya, sekolah minggu kita, buat gereja kita Buat ya Lose gereja. ya. Terus Lose jangan lupa kita juga mesti berdoa buat ibu guru loh Lose. Ibu guru, terus Lose ya. Iya. Terus pekerja-pekerja di gereja juga ya. Iya, semuanya. Oke ya. Yuk kita sekali lagi kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Thank you, God. Please bless all the doctor and nurse, help the sick people. Thank you for everybody. And also, please bless the doctor and nurse don't get corona also. In the name of Jesus, I pray, amen.
Tuhan tolong kami yang ada coronavirus. Bisa ada coronavirus lagi. Ampuni saya. Tidak ada coronavirus lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, di bangsa Indonesia lagi ada coronavirus. Tolong cepat atasi virus ini. Kami berdoa untuk para dokter, orang-orang yang sakit, biar bisa sembuh. Tolonglah virus ini menjadi berakhir, biar kami menjadi lebih aman lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, kalau kita nyanyi satu lagi masih semangat gak ya kira-kira? Harus Semangat ya. Iya, harus Nah, kita semangat, mau ya. nyanyi lagi nih satu lagu lagi. Allahku besar. Bisa Oh kan? iya, Allah kita memang besar. Allah kita memang perkasa, perkasa. kuat. Iya ya. Yuk, kita mau nyanyi sama-sama. Ayo anak-anak. Semua bangkit berdiri dong. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Ya lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke, nah sekarang kita udah selesai nih, Elsa. Iya. Nah, tadi kan di lagunya Allahku besar, kuat dan perkasa nih. Iya. Berarti yang betul. lindungin kita siapa dong? Tuhan dong. Tuhan, Iya. benar. Tuhan yang selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Iya. Ya. Oke. Dalam keadaan apapun ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, sekarang udah mau udahan nih Iya. sekolah minggunya. Nggak berasa ya Loso. Iya, Kita cepet ya. udah mau selesai. Mm-mm. Kalau gitu kita mau berdoa dulu ya Loso. Iya, ya. kita tutup Sebelum dalam kita doa tutup. ya. Kita selesai ya. Yuk anak-anak kita tutup. Kita lipat tangan, kita tutup mata ya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Saat ini Tuhan kami boleh bersukacita memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, dan kami juga rindu Tuhan. Tuhan mau jaga kami senantiasa, lindungi mama, lindungi papa, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak mari kita nyanyikan Bapak terima kasih ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Oke deh. Oke. Bye Losa. Bye Lose. Bye. Bye. Bye Lose. Bye anak-anak. Ketemu Sampai lagi ketemu minggu minggu depan.